Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Febrianti Ode dengan NIM 123-2036 kelas IFF RPL Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kelompok kami, di mana judul yang kami angkat yaitu aplikasi inventaris dan finansial asisten. Oke, di sini terdapat studi kasusnya, di mana suatu pencatatan barang dan keuangan usaha mikro kecil menengah UMKM saat ini kebanyakan dilakukan secara manual, baik dalam bentuk tulis tangan atau pencatatan kecil, yang mana pencatatan tersebut masih terpisah-pisah. Misalnya, dalam kasus toko baju N dan D, di mana mereka menjual barang berupa baju dan aksesoris. Pencatatan penjual barang mereka dilakukan secara tulis tangan dalam buku terpisah antara stok barang dan keuangan. Sehingga kami berinisiatif membuat sebuah aplikasi yang dapat membantu kinerja mereka dalam hal tersebut. Aplikasi yang kami rancang ini bertujuan untuk membuat suatu sistem di mana pencatatan sebuah inventaris dan finansial dalam suatu sistem, sehingga memudahkan pencatatan, pengecekan, serta menghindari human error. Kemudian, di sini ada waterfall model. Di sini ada 5 tahap, di mana tahapan pertama merupakan communication, di mana kami melakukan komunikasi dengan narasumber mengenai hal-hal yang dibutuhkan. Hal di sini dapat menyangkut hal yang diperlukan dalam hal pencatatan inventaris dan finansial. Kebutuhan ini berdasarkan pada pengalaman narasumber mengenai hal tersebut. Kebutuhan tersebut dijadikan dalam suatu list yang memuat semua hal yang perlu dimasukkan dalam aplikasi. Kemudian tahapan kedua yang kami lakukan adalah planning, di mana informasi-informasi yang dikumpulkan dari komunikasi dengan narasumber dirangkum menjadi suatu kesatuan yang konkret, di mana masalah serta kebutuhan yang disampaikan dirinci, sehingga jelas bagaimana bentuk dari aplikasi yang akan dibuat. Kemudian tahapan ketiga merupakan modeling. Berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan pada planning, dibuat suatu model yang menerapkan atau memuat hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi agar memenuhi kebutuhan atau tujuan pembuatan. Modeling bertujuan memberikan gambaran mengenai bentuk aplikasi yang akan dibuat. Kemudian, tahapan keempat merupakan construction, menjadikan model yang telah dibuat ke dalam bentuk codingan menggunakan suatu framework. Selain itu juga dilakukan pengetesan untuk memastikan apakah aplikasi bekerja sesuai dengan rencana awal. Kemudian tahapan kelima merupakan development, di mana aplikasi yang telah dibuat dan lulus tes akan diluncurkan kepada masyarakat luas melalui sebuah platform. Kemudian di sini ada data flow diagram atau biasa disebut dengan DFD. Di sini terdapat dua, di mana kami akan identifikasi sistem, dan kemudian ada identifikasi sumber data dana informasi. Identifikasi sistem terdapat dua, yaitu data dan informasi, di mana data ada tanggal penjualan, memuat data penjualan, jumlah barang yang dijual, jumlah stok barang, harga barang, nama barang, kode barang, tanggal penjualan, nomor penjualan, dan pengeluaran. Kemudian informasinya, di sini memuat info penjualan, sejarah penjualan, informasi barang, dan rekap keuangan. Kemudian identifikasi sumber data dan informasi, di sini terdapat sumber informasi yang memuat user dan database. Kemudian saya akan menjelaskan DFD, terdapat level 0 sampai level 2. Oke, kemudian level 1, di mana user akan menginput suatu info penjualan atau info barang, mencari suatu info penjualan atau info barang dari aplikasi
aplikasi inventaris dan financial assistant yang akan diinputkan ke dalam aplikasi inventaris ini, di mana aplikasi ini akan menuju ke database dengan mencari sesuai inputan user, di mana data penjualan, kemudian data barang, dan data pengeluaran yang akan terdapat di dalam database. Kemudian akan mengeluarkan suatu sejarah penjualan stok barang dan info keuangan dari aplikasi ini, kemudian akan diserahkan ke user dalam rekap penjualan, rekap barang, dan rekap keuangan. Kemudian kalau di FD level 1, di mana user menginput suatu data, info penjualan dan info barang dalam suatu aplikasi inventaris dan finansial, dalam suatu penyimpanannya akan menuju ke suatu database, di mana database ini terdapat suatu data-data di mana ada data penjualan, data barang, data pengeluaran, dan di sini akan mengeluarkan informasi sesuai dengan inputan user. Misal dalam keuangan akan diperhitungkan keuangan terdapat penjualan dan pengeluaran yang akan diproses dalam suatu aplikasi yang akan disampaikan kepada user dalam rekapitulasi data yang memuat suatu rekap penjualan, rekap barang, rekap keuangan yang akan diserahkan kepada user atau ditampilkan kepada user sesuai inputan. Kemudian kembali ke dalam suatu database, misal dalam suatu database ini yang disarankan dalam suatu sejarah penjualan dan info barang, maka suatu aplikasi inventaris ini akan menampilkan kepada user dalam rekapitulasi data, akan merekapitulasi data yang akan diserahkan kepada user, dalam data rekap penjualan, rekap barang, dan rekap keuangan. Kemudian di FD level 2, di mana proses perhitungan keuangan misal database, di sini terdapat pengeluaran dan penjualan, di mana pengeluaran penjualan ini akan dicari keuntungannya berapa, baik itu pengeluaran keuntungannya berapa, kemudian penjualan keuntungan berapa, ya, dan direkapitulasi baik itu sendiri-sendiri atau dijadikan satu, dicari berapa keuntungannya dan direkap menjadi suatu rekap keuangan. Yang di sini ada Trello ya, tampilan Trello yang kami buat. Kemudian saya akan perlihatkan Trello yang kami buat ya. Di sini adalah Trello yang kami buat, di mana ada to do, doing, down, dan description. Di mana to do memuat pemilihan terus pembuatan aplikasi, desain UI UX, dan membuat IFD. Kemudian doing ini ada menjabarkan aplikasi yang sedang dilakukan, yaitu di mana down ini adalah studi kasus yang kami angkat. Kemudian description ini memuat suatu menu-menu yang akan ditampilkan dalam aplikasi seperti itu. Dan di sini juga sesuai add card yang kami tambahkan, di sini kami tambahkan suatu description untuk menjelaskan apa dari menu-menu yang terdapat dalam list yang telah kami buat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.